Peter Van Houten in his Amsterdam exile. You know, I wanted to do it myself. To call 911. Hai guys, balik lagi di channel Joe Jayakata. Baiklah, pada video kali ini kita akan mengulas sebuah film yang berjudul The Fault in Our Stars. Film ini merupakan sebuah film dari Amerika yang dirilis pada tahun 2014 berdasarkan novel dengan judul yang sama karya John Green. Nah, buat kalian yang penasaran seperti apa alur ceritanya, berikut ulasan film The Fault in Our Stars. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Hazel. Dia merupakan remaja putri yang baru berusia 17 tahun guys. Sayangnya di usia yang masih terbilang sangat muda, Hazel mengidap penyakit yang sangat ganas. Ya, Hazel menderita penyakit kanker. Ibunya mengatakan pada dokter bahwa Hazel menjadi depresi dan menutup diri karena penyakitnya guys. Dokter pun menyarankan Hazel untuk mengikuti kelas motivasi. Hazel pun bersedia, tapi dia melakukannya dengan setengah hati guys. Hal itu dia lakukan disebabkan desakan orang tuanya yang mencemaskan keadaan Hazel. Suatu hari, tanpa sengaja Hazel bertemu dengan seorang pria bernama Augustus atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus. Perlu kalian ketahui guys, Gus merupakan anggota baru di kelas motivasi. Alasan Gus mengikuti kelas motivasi karena ajakan temannya yang bernama Ishak. Nah, dalam pertemuan ini, Gus dan Hazel saling berpandangan yang membuat Hazel jadi salah tingkah. Saat Hazel menunggu jemputan untuk pulang, Hazel kembali bertemu dengan Augustus. Dalam pertemuan itu pun, mereka saling berkenalan guys. Hazel melihat sosok Gus yang ceria meskipun Gus harus kehilangan sebelah kakinya akibat penyakit yang dideritanya. Tak lama kemudian, ibu Hazel tiba. Dia sangat senang melihat putrinya mulai respek dengan orang di sekitarnya guys. Singkat cerita, hubungan Gus dan Hazel semakin rapat. Hal itu terlihat ketika Hazel membahas sebuah novel yang disukainya, dan kebetulan Gus juga menyukai novel yang sama setelah membacanya. Dalam pertemuan ini, Hazel mengatakan bahwa ia masih penasaran dengan ending dari cerita novel kesukaannya guys. Akhirnya, Hazel berinisiatif untuk menghubungi pengarang novel tersebut yang bernama Peter. Tapi sayangnya, sampai saat ini Peter belum membalas emailnya guys. Mendengar cerita Hazel, Gus pun mencoba membantu Hazel hingga Hazel bisa berkomunikasi langsung dengan asisten Peter. Peter yang merasa simpati dengan Hazel mengundang gadis kecil ini untuk bertemu dengannya di Amsterdam guys. Sayangnya, ibunya mengatakan bahwa mereka tidak punya biaya untuk mewujudkan keinginan putrinya. Hazel sangat kecewa, tapi Hazel terpaksa harus memaklumi keadaan mereka. Ibunya juga terlihat sangat sedih karena tidak bisa menuruti kemauan anaknya guys. Di luar dugaan, kabar baik datang dari Gus yang juga ingin bertemu dengan Peter. Lebih mengejutkan lagi guys, apabila Gus mengajak Hazel bersamanya untuk bertemu Peter. Hazel pun memberitahukan kabar itu kepada ibunya, bahwa sebulan lagi dia akan ke Amsterdam untuk bertemu Peter bersama Gus. Hal itu membuat ibunya sangat bahagia guys. Demi kesehatan putrinya, sebelum berangkat, ibunya berkonsultasi dengan dokter yang menangani putrinya guys. Sayangnya, dokter agak sedikit keberatan, tapi akhirnya dokter juga mengizinkan dengan syarat Hazel harus ditemani oleh ibunya. Namun rencana kepergian Hazel terpaksa dibatalkan karena tiba-tiba penyakit Hazel kambuh guys. Dan dokter melarang Hazel pergi jauh, apalagi dengan menggunakan pesawat terbang. Sejak saat itu Hazel mulai menghindari Gus. Tapi pria itu tidak patah semangat untuk terus mendekati Hazel. Scan berpindah ketika Hazel terlihat sangat terkejut ketika ia membuka email yang ternyata email tersebut berasal dari asisten Peter guys.
Isi email itu mengkonfirmasikan jadwal mereka untuk mengunjungi Peter. Hazel pun meminta pendapat ibunya terkait pertemuannya dengan Peter. Karena terlalu sayang dengan putrinya, dia pun mengiyakan kepergian mereka ke Amsterdam. Namun, dibatasi hanya dalam 3 hari saja. Hazel pun terlihat sangat bahagia guys. Selanjutnya, terlihat Hazel dan ibunya yang ditemani Gus berada di bandara untuk berangkat ke Amsterdam. Di sana, Hazel terlihat sangat senang ketika ibunya memberikan Hazel sebuah gaun untuk acara makan malam di restoran yang telah disiapkan Gus. Saat makan malam, Gus mengatakan perasaannya bahwa dia telah jatuh cinta dengan Hazel. Tapi Hazel masih ragu untuk membalas cinta Gus karena kondisi kesehatannya yang tidak menentu guys. Keesokan harinya, Gus dan Hazel berangkat ke kediaman Peter. Terlihat Hazel sangat gugup ketika ia ingin bertemu dengan idolanya guys. Nah, asisten Peter menyambut mereka dengan sangat ramah. Namun tidak dengan Peter. Peter terlihat seperti sinis dengan mereka. Apalagi saat Peter mengetahui bahwa asistennya mentraktir mereka makan malam atas namanya guys. Kecewa dengan sambutan Peter, akhirnya mereka pun pergi. Tak lama kemudian, dari belakang asisten Peter mengejar mereka dan memanggil mereka untuk meminta maaf atas perlakuan Peter. Dan malam itu, Hazel dan Gus menghabiskan malam bersama. Saat sarapan pagi, Hazel dan Gus menceritakan kronologi pertemuan mereka dengan Peter yang begitu mengecewakan. Setelah sarapan, Gus meminta izin ibu Hazel untuk menghabiskan waktu bersama Hazel sebelum pulang. Hazel terlihat sangat terkejut. Namun, ibu Hazel pun mengizinkannya guys. Ketika Hazel dan Gus sedang duduk berdua menikmati indahnya dunia, Gus menceritakan tentang keadaan yang sebenarnya guys. Di sini, Gus mengakui bahwa kini penyakitnya kian parah. Gus minta maaf karena selama ini dia tidak jujur dengan Hazel. Mendengar hal itu, Hazel menangis dan meratapi bahwa keadaan ini tidak adil untuk mereka. Terlihat Hazel dan Gus saling menguatkan di sini. Scan berpindah. Pada suatu malam, Gus menghubungi Hazel untuk menemuinya karena penyakitnya tiba-tiba kambuh guys. Dan tanpa pikir panjang, Hazel langsung berangkat menemui Gus. Di sana, Hazel mendapati Gus yang sedang menangis karena kesakitan. Tapi Gus tidak mau orang lain mengetahui kondisinya. Tanpa menghiraukan larangan Gus, Hazel pun langsung menghubungi pihak rumah sakit untuk segera menangani Gus yang terlihat sedang sekarat guys. Dan saat dalam ambulan, Hazel dengan setia menemani Gus yang sedang menuju rumah sakit. Di rumah sakit, Hazel bertemu dengan ibunya Augustus. Singkat cerita, kondisi Gus yang sedikit membaik dan Gus diizinkan kembali ke rumah. Sampai di rumah, terlihat Hazel sudah menunggunya. Melihat Hazel di sana, Gus langsung menangis dan memeluknya guys. Kini, kondisi Agus yang memburuk harus menggunakan kursi roda. Dan mereka tiba di suatu tempat. Hazel dan Gus ngobrol sambil menikmati keindahan alam sekitarnya. Namun, tiba-tiba raut wajah Hazel berubah ketika Agus mulai membahas tentang keinginannya agar bisa dikenang oleh orang banyak guys. Hazel merasa keinginan Agus terlalu berlebihan karena saat ini Gus telah memiliki dirinya dan teman serta keluarga yang sangat mencintainya. Hazel mengatakan otomatis mereka akan mengenang Gus. Sadar akan kesalahannya, Gus pun menghibur Hazel dan meminta maaf. Suatu hari, Hazel ingin pergi dan ibunya melarang karena saatnya untuk makan. Tapi Hazel tetap ngotot ingin pergi dan menumpahkan semua kekesalannya. Menariknya di sini guys, orang tua Hazel tidak ikutan marah. Sebaliknya, orang tua Hazel membalas kekesalan Hazel dengan bahasa yang cukup lembut. Di situ, ibunya mengakui bahwa selama ini dia juga ikut kelas konseling dan bertemu dengan orang tua penderita kanker. Sehingga, ibunya memiliki rasa empati yang tinggi. Mendengar ucapan orang tuanya, Hazel terkejut dan merasa sangat bersalah ketika ibunya mengizinkan Hazel untuk pergi guys. Dan ternyata,
Hazel pergi ke gereja. Di sana dia telah ditunggu oleh August dan juga Ishak. Di situ, Gus meminta mereka berdua untuk berpidato seolah-olah Gus telah tiada. Dan siapa sangka, 1 minggu kemudian Augustus benar-benar meninggal dunia. Hazel dan ibunya ikut menghadiri pemakaman August. Yang lebih mengejutkan lagi guys, di pemakaman itu Hazel melihat Peter yang ikut menghadiri pemakaman dan berdiri tepat di belakangnya. Setelah upacara pemakaman selesai, Hazel pun berniat pulang sendiri guys. Orang tuanya pun mengizinkan. Namun tiba-tiba Peter masuk dan langsung duduk di sebelah Hazel. Bukannya senang, Hazel malah terlihat kesal. Peter memulai percakapan dan mengatakan bahwa beberapa hari terakhir Peter berkomunikasi dengannya. Peter datang karena August memaksakan Peter untuk menghadiri pemakamannya dan menjelaskan sesuatu yang sangat Hazel ingin ketahui, yaitu ending dari novel yang pernah dibuat oleh Peter. Hazel yang terlihat sangat sedih dengan kepergian Gus sama sekali tidak tertarik untuk mendengarnya guys. Bahkan Hazel mengusir Peter dengan meremas amplop yang dibawanya. Peter pun menyerah dan keluar dari mobil Hazel. Setelah kepergian Gus, kondisi Hazel semakin terpuruk guys. Ayahnya mencoba menghibur Hazel. Tiba-tiba, ibunya datang dan mengatakan temannya datang menjenguk Hazel. Ya, dia adalah Ishak. Ishak bertanya pada Hazel, apakah ia telah membaca isi surat yang diberikan Peter. Hazel terlihat heran karena Ishak tahu tentang Peter. Namun sayangnya, surat itu sudah duluan diremas oleh Hazel karena kesal dengan Peter saat itu. Lebih lanjutnya, Ishak mengatakan bahwa surat itu bukan dari Peter, tapi surat itu adalah dari Gus. Hazel yang kaget langsung mencari surat itu untuk membacanya guys. Ternyata, isi surat itu merupakan koreksi Gus mengenai pidato Hazel. Hazel terlihat sangat terharu saat membaca surat itu dan terkenang pertemuannya dengan Gus, hingga akhirnya menjadi sepasang kekasih, sampai maut memisahkan mereka dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini dan sampai jumpa di review film berikutnya.
Hai guys, balik lagi di channel Joe Jayakata.